Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode untuk menganalisis laporan keuangan dengan menghitung rasio yang menilai kinerja, kesehatan, dan posisi keuangan perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai aspek operasional dan finansial yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan, perusahaan dapat menganalisis posisi mereka di pasar yang memperdalam pemahaman tentang tren dan peluang bisnis. Analisis rasio keuangan memiliki tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. 4. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 5. Untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi kepada investor dan kreditur sebelum melakukan investasi atau pemberian pinjaman. Apa sih manfaat dari analisis rasio keuangan? Manfaat umum analisis rasio keuangan yang pertama adalah menilai kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, membantu perusahaan mengetahui kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan. Yang ketiga, menjadi alat evaluasi bagi manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Yang keempat, membantu investor dalam menilai kelayakan investasi pada suatu perusahaan. Kelima, membantu kreditur atau bank dalam menilai kemampuan perusahaan dalam pengembalian pinjaman. Dan yang keenam, memudahkan perbandingan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu maupun dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi, kesimpulan dari analisis rasio keuangan merupakan alat penting dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Dengan menggunakan berbagai rasio, pihak manajemen, investor maupun kreditur dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya, menghasilkan laba, serta memenuhi kewajiban keuangan. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Terdapat berbagai macam jenis rasio keuangan yang digunakan dalam proses analisis. Seperti yang akan kita bahas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Nah, masing-masing jenis memiliki tujuan dan manfaat tersendiri dalam analisa rasio laporan keuangan. Melalui pengelompokan ini, pemilik usaha, investor, dan kreditur dapat menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan secara lebih terperinci. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam analisis, penting memahami cara menghitung rasio keuangan dengan benar. Setiap rasio memiliki rumus perhitungan tersendiri. Dan kesalahan dalam proses ini dapat menghasilkan interpretasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap metode perhitungan dan konteks laporan sangat penting dalam melakukan analisa rasio laporan keuangan secara efektif. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti penjualan, aset, dan modal. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Secara umum, rasio profitabilitas terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama, return of equity atau ROE. Return of equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dimiliki pemegang saham. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui laba bersih adalah 80 juta rupiah dan modal sendiri atau ekuitas adalah 400 juta rupiah. Nah, ROE sama dengan 80 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali 100% sama dengan 20%. Artinya, setiap 1 rupiah modal penghasilan laba sama dengan 0,20. Yang kedua adalah return of asset atau ROA. Return of asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Penjelasannya adalah ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan laba. Kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui laba bersih sama dengan 60 juta rupiah, total aset sama dengan 600 juta rupiah. Jawabannya, ROE sama dengan 60 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali 100% sama dengan 10%. Artinya, setiap 1 rupiah aset menghasilkan laba 0,10. ROS atau Return of Sale digunakan untuk melihat efisiensi operasional perusahaan.
Semakin tinggi nilai ROS, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rumus ROS, ROE sama dengan laba operasional dibagi penjualan bersih dikali 100%. Jadi, return of sale atau ROS merupakan salah satu rasio profitabilitas yang penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional dari penjualan. Rasio ini membantu menilai efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui, data keuangan sebuah perusahaan sebagai berikut. Penjualan bersih sama dengan 500 juta rupiah. Laba operasional sama dengan 75 juta rupiah. Yang ditanya, berapa return of sale atau ROS perusahaan tersebut? ROS sama dengan 75 juta dibagi 500 juta dikali 100% sama dengan 15%. Artinya, setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba operasi sebesar 0,15 rupiah. Semakin besar nilai ROS menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang lancar yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu. Menurut Kasmir, dalam buku analisis laporan keuangan, rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Ada beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah current ration atau rasio lancar. Yang kedua adalah quick ration atau rasio cepat. Yang ketiga adalah cash ration atau rasio kas. Pertama adalah current ration atau CR, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Rumusnya adalah current ration sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Penjelasan. ROE menunjukkan tingkat pengembalian investasi bagi pemilik perusahaan. Contoh soal diketahui aset lancar sama dengan 300 juta rupiah, utang lancar sama dengan 150 juta rupiah, CR sama dengan 300 juta rupiah dibagi 150 juta rupiah sama dengan 2. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah aset lancar. Yang kedua adalah quick ration, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Persediaan tidak dihitung karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk dicairkan menjadi kas. Rumusnya adalah quick ration sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Contoh soal, diketahui aset lancar sama dengan 400 juta rupiah, persediaan sama dengan 100 juta rupiah, utang lancar sama dengan 200 juta rupiah. Hitunglah quick rationnya. Jawabannya adalah aset lancar tanpa persediaan yaitu 400 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah sama dengan 300 juta rupiah. QR sama dengan 300 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah sama dengan 1,5. Artinya setiap 1 rupiah aset menghasilkan laba 0,10 rupiah. Dan yang terakhir adalah cash ration, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Rumusnya adalah cash ration sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan utang lancar. Contoh soal, diketahui kas sama dengan 80 juta rupiah, setara kas sama dengan 20 juta rupiah, utang lancar sama dengan 100 juta rupiah. Hitunglah cash ration. Jawabannya sama dengan kas ditambah setara kas, jadi 80 juta ditambah 20 juta sama dengan 100 juta. Cash ration 100 juta dibagi 100 juta sama dengan 1, artinya kas yang dimiliki perusahaan cukup untuk membayar semua utang. Jadi, kesimpulannya adalah rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini penting bagi kreditur, investor, dan manajemen perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, serta kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas memiliki jenis-jenis, yaitu debt to asset ratio, singkatannya DAR. Debt to asset ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya, debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Contoh, jika total utang senilai 200 juta rupiah dan total aset senilai 500 juta rupiah, maka DAR sama dengan 200 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,4 atau 40%.
yang artinya beberapa perusahaan dibiayai. Jenis kedua dari rasio solvabilitas ialah debt to equity ratio, singkatannya DER. Debt to equity ratio digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rumus, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Contoh, jika total utang senilai 300 juta rupiah dan ekuitas senilai 600 juta rupiah, maka DER sama dengan 300 juta dibagi 600 juta yang senilai 0,5. Artinya, setiap 1 rupiah modal perusahaan menjamin setiap 0,5 rupiah utang perusahaan. Jenis yang terakhir dari rasio solvabilitas ialah long term debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar utang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan modal perusahaan. Rumusnya, long term debt to equity ratio sama dengan utang jangka panjang dibagi ekuitas. Contoh, jika total utang jangka panjang senilai 200 juta rupiah dan ekuitas senilai 400 juta rupiah, maka 200 juta dibagi 400 juta sama dengan 0,5. Artinya, setiap 1 rupiah modal perusahaan menjamin setiap 0,5 rupiah utang jangka panjang perusahaan. Karena utang jangka panjang lebih kecil dibandingkan modal perusahaan, artinya perusahaan masih aman dalam struktur modal. Rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas ialah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio aktivitas memiliki jenis-jenis, yaitu receivable turnover atau perputaran piutang. Receivable turnover digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya, receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Contoh, jika penjualan kredit senilai 600 juta rupiah dan rata-rata piutang senilai 100 juta rupiah, maka perputaran piutang sama dengan 600 juta dibagi 100 juta sama dengan 6. Artinya, piutang perusahaan berputar atau tertagih sebanyak 6. Jenis kedua dari rasio aktivitas yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover digunakan untuk mengukur seberapa cepat persediaan barang terjual dalam suatu periode. Rumusnya, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Contoh, jika harga pokok penjualan senilai 400 juta rupiah dan persediaan senilai 80 juta rupiah, maka perputaran persediaan sama dengan 400 juta dibagi 80 juta sama dengan 5. Artinya, persediaan barang perusahaan terjual dan diganti sebanyak 5 kali dalam satu periode tertentu. Jenis yang terakhir dari rasio aktivitas yaitu total asset turnover. Total asset turnover digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total aset yang dimiliki. Rumusnya, total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Contoh, jika penjualan senilai 800 juta rupiah dan total aset senilai 400 juta rupiah, maka total aset turnover sama dengan 800 juta dibagi 400 juta sama dengan 2. Artinya, setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan sebanyak senilai 2 rupiah penjualan. Simpulan dari rasio solvabilitas dan rasio aktivitas ialah rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Singkatnya, rasio solvabilitas ialah rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan rasio aktivitas ialah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitas. Selesai sudah video kami yang membahas tentang analisis rasio keuangan. Kami ucapkan terima kasih.